Senang sekali kembali saya Dave Hendrik dapat menyapa teman-teman di Brunch with Dave. Kali ini kita akan menikmati hidangan meat platter dari Meat Smith Jakarta. Nih ya, kalau teman-teman lewat jalanan Senopati sini ya, tiap hari Kamis hingar-bingarnya itu kedengeran banget. Tadi Rio bilang, oh ini yang kalau live music tuh kedengeran dari jalan. Iya, soalnya seru banget. Jam 7 PM ke atas itu ada promo Beer Light 100.000, puas-puas deh kamu ya. Untungnya kita brunch aja kali ini ngundangnya, jadi masih bisa ngobrol enak. Iya. Kalau malam kita nggak bisa ngedenger suara. Ada nyanyi. Iya, ada nyanyi. Rio Dewanto, thank you for doing Kak Des. this. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang. Oh, ini kalau nggak ada promo film susah deh kayaknya nyoleknya deh. Nggak pernah diminta kok. Masa sih? Iya. Awas ya, besok-besok kita colek. Oke, kita sogok deh dengan makanan enak dulu nih. Meat platter, Rio ngaku udah lapar. Ini cauliflower-nya katanya enak banget ya. Oke. Smoked cauliflower. Ini brisket nachos, so good. Ini starternya dia punya meat platter. Monggo. Ada, Aku cobain starternya dulu. iya. Ada apa aja sih? Menarik banget. Tuh, kamu makan lobster kan? Makan dong. Please dig in. Aku Oh. pengen nyobain dia punya cauliflower. Karena tadi di depan ketemu Jack, dia bilang sebagai seorang foodie harus dicobain cauliflowernya di sini enak sekali. Oke, kita icip ya. Coba ya. Kamu nggak punya diet restriction dong, Rio? Enggak, kebetulan tipe badanku tuh justru malah agak susah gemuk. Oh iya? Tapi gampang untuk kurus, iya. Oh, Dari iya. kecil soal aku kurus banget. Oh, gampang kurus, susah gemuk. Iya. Jadi untuk naikin berat badan tuh dulu aku effortnya luar biasa. Kali. Oh, dulu karena tuntutan peran atau karena keinginan pribadi? Dulu kurus banget. Terus kayak ya di lingkungan teman-teman aja kan kayaknya yang lain wah posturnya gede-gede gitu kan. Terus udah gitu ada masanya yang aku sama teman-teman tuh ke gym bareng. Gymnya di sini juga di Rai Fitness. Oh. Iya. Terus bareng-bareng udah akhirnya pola makanannya diatur, akhirnya gain ini. Gain weight? Iya, gain weight banget. Oke, dan sekarang mencoba mempertahankan tetap segini gitu. Ya untungnya maksudnya ya itu ya nggak gampang gemuk tapi juga kalau nggak makan cepet kurusnya gitu. Jadi ya udah normal aja. Pernah nggak kamu dapat peran yang mengharuskan kamu go over the scale, either kurus banget dari berat badanmu yang sekarang atau justru di atas banget? Kalau kurus banget belum pernah gitu ya yang se-ekstrim, let's say Christian Bale di Masinis gitu atau di ya kan. Tapi pernah di maintain even sampai kita dikasih nutritionist dan disupport makanan sehat. Ya film ya ada satu film judulnya perlu disebut nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Foxtrot 6. Oh. Iya itu benar-benar selama persiapan sampai selesai produksi itu kita tiap hari disupport makanan sehat pagi siang malam. Itu karena film laga kan itu? Iya sekarang ada di Netflix sih. Iya. Promonya lagi muncul terus tuh. At least di algoritma aku ya. Ini enak banget. Iya kan? Tuh. Sok tuh. Seneng nih kalau dapat tamu yang makannya sungguh-sungguh gini. Kita kan juga jadi nafsu. Bicara mengenai film, Rio ini lagi sibuk promo, Ya. keliling-keliling mempromosikan film Jalan yang jauh. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Yes. Ya. Jalan jauh jangan. Udah nonton belum kan? Belum. Harus dong. Iya, gimana sih? Aku kalah nih. Aku belum memberikan sumbangsi pada kesuksesan yang statistik kita hari ini kayaknya udah lebih deh jumlah penontonnya. 400.000 lebih kayaknya udah lebih ya. 500.000 lebih kayaknya. Udah 500.000 lebih Sabrina. Oh my god, semalam baru ditulis 410 sekian loh. Iya. Akankah ia menyaingi NKCTHI yang tembus 2 juta penonton lebih? Ya semoga ya, semoga. How does it make you feel? Yang lebih menyenangkan dan lebih lebih berasa bahwa karyanya diapresiasi tuh ketika tur keliling bioskop dan ketemu sama teman-teman di luar kota, antusias mereka dan mereka bisa ngerasa relate sama ceritanya gitu meskipun dengan mungkin situasi yang berbeda tapi apalagi terutama orang-orang yang merantau gitu ya mereka ngerasa kayak oh iya gue dengan keluarga gue ketika gue merantau mungkin ini yang dirasain mungkin jadi film ini tuh nge-reflect banyak orang bisa nge-relate dengan cerita di sini gitu itu pun pula yang terjadi sama di NKCTHI 1 jujur pas pertama kali
itu tayang dan banyak banget komentar yang masuk ke gue di sosial media. Gue sampai ngomong ke Marcella FP sih penulisnya. Kadang-kadang cerita mereka bikin gue nangis gitu, bener-bener apa ya, sincere dan jujur banget gitu. Kayak mereka akhirnya mereka menemukan solusi untuk masalah-masalah hidupnya mereka. Jadi bisa dibilang emang karya ini magis kali ya, kayak emang kekuatan cerita dan ya mungkin gue bukan mau sombong, tapi maksudnya gue bagian di sini gue sangat bangga juga gitu bisa bermain dengan yang lain karena ensemble cast-nya enak banget gitu. Ya nggak berasa pretensius kayak di London pun juga nggak ada syuting di London Eye gitu, kayak nggak di tempat-tempat yang turisti gitu, yang bener-bener emang ya kehidupan adik gua Aurora yang lagi sekolah di sana aja. Waktu pertama kali film, yang pertama kan berarti NKCTHI gitu. Kadang kan kita sebagai seniman gitu ya Rio ya, Ya. ketika kita, when we are doing it, you have this sense of feeling, kayaknya ini akan diterima dengan baik deh gitu. Aku selalu nanya ini sama semua yang filmnya sukses. Gue punya feeling film ini nggak laku tadinya. Masa sih? Iya, karena kalau yang pertama filmnya kan menitik beratkan di keluarga gitu ya. Sehingga secara market yang di bayangan gue nih, asumsi gue secara market lebih luas gitu. Anak muda bisa, keluarga bisa, orang tua bisa, maksudnya yang udah berumur bisa. Bahkan waktu itu filmnya sempet buat jadi contoh parenting terhadap orang tua dan anak-anak zaman sekarang. Even di sekolah anak gue juga. Nah, ketika gue nonton yang ini, gue ngerasa kok segmen ini jadi lebih sempit ya. Apakah orang yang dulu nonton yang pertama, which is yang udah secara umur udah lebih dewasa, bisa deket nggak ya sama cerita ini gitu. Tadi gue berpikir gitu Kak Div. Iya, tapi ternyata nggak juga. Ternyata gue salah. Mungkin sentimennya masih terbawa dari waktu film NKCTHI gitu ya. Jadi kayak pengen tahu kelanjutannya apa gitu ya. Iya. Let's go back to that a little. Waktu Rio cerita film NKCTHI menjadi diskusi untuk ilmu parenting, apa yang meruak isu yang didiskusikan? Karena parenting pada masa zaman dulu ketika gue kecil gitu ya, berbeda banget kan pendekatannya sama parenting zaman sekarang. Kayak yang gue rasain dulu, orang tua gue nge-treat ketika gue di sekolah, ya udah sekolah itu mereka udah mempercayakan semuanya ke sekolah. Kemudian orang tua di rumah nggak diajak diskusi sama sekolah untuk mencari kira-kira apa yang perlu kekurangan yang perlu ditambahin di rumah gitu, program-program. Nah kalau sekarang kan enggak. Kayak gue aja selalu ada tatap muka sama gurunya untuk kita ngebahas tugas orang tua di rumah apa, tugas guru di sekolah apa, terus kita di-report juga. Ya dulu ada report, tapi menurut gue sekarang jauh lebih detail dan sense orang tua millennials zaman sekarang pun juga lebih hands on aja gitu. Kayak zaman dulu bokap gue kayak kerja mulu, gue nggak punya, sedikit banget memori gue yang gue sama bokap gue tuh sering kemana-mana bareng gitu. Nah tapi kalau sekarang ya kadang-kadang bisa berapa hari. Waktu itu gue bahkan hampir 6 bulan gue di Bali berdua sama doang. Sempet gue sekolahin di sana gitu. Oh gitu? Iya. Alasannya? Karena bosen kan waktu itu pas pandemi. Terus karena ada rumah di sana, sama juga nanya, Pak mau sekolah di Bali dong. Oh ya udah kita coba cari. Apa yang Rio dapatkan dari pengalaman 2 bulan tuh? Mungkin nggak banyak bapak yang punya privilege dan punya keberanian. 2 bulan 6 bulan? Iya. Hampir 6 bulan. 6, oh my god. Iya. 6 bulan mengasuh anak perempuannya. What does it do to you? That experience. Does it change you as a man, as a father? Anak zaman sekarang tuh nggak tahu ya, pinter secara intelektualitas tuh pinter banget, mungkin karena mereka dapat informasi dan ini cepet kan dari YouTube dan segala macam. Jadi kadang-kadang gue kalau ngobrol sama Salma tuh udah kayak orang dewasa gitu. Gue ngerasa dia punya pandangan, cara ngomong, cara menyampaikan, apalagi dia talky banget kan, dia suka banget cerita gitu. Jadi dia bukan anak yang sulit untuk diajak apa ya, enggak. Kalau gue dulu rewel banget waktu gue kecil, Kak Dev, manja, rewel gitu. Nah dia sama sekali enggak gitu, jadi nggak ada masalah sih. Yang masalah cuma gue nyari aktivitas buat dia aja, kira-kira pulang sekolah apa, terus gue harus nyari gimnastik di dekat situ karena dia suka gimnastik kan. Terus sempet kita masukin di satu tempat, dianya nggak nyaman, terus harus pindah lagi gitu sih.
Aku membayangkannya kayak pasangan-pasangan Hollywood gitu ya. Pasangannya sama-sama aktris gitu, sama-sama aktor dan aktris gitu. Satu lagi sibuk syuting film, ya bapaknya yang harus in charge of the kids. My God. Ini aja, tadi gue bawa anjing kan, anjing gue mesti divaksin habis ini, gue harusnya. Tapi Kak, apakah memang kalian melakukan pembagian tugas rumah tangga semodern itu saat ini di rumah tangga Atika dan Rio? Lumayan modern. Ditambah gue tuh orangnya kan lumayan cuek ya, jadi ya Atika bagian yang mengingatkan. Ya, Atika tipe yang mengelola keuangannya dan mengingatkan gitu. Kalau gue kan masih yang hobi tuh masih buat gue masih lumayan penting. Boys will be boys. Apa memang hobi kamu yang buat kamu, aduh paling nggak bisa ditahan nih splurge as a boy? Otomotif sama mahal audio pula, system ya? sih parah, sound system gue parah. Dia- Iya, hi-fi audio gitu. Apa jalan tengah yang kamu bargain bersama Atika? Bu, ini tuh investasi. Kalau dijual lagi bisa. Tapi kalau misalnya otomotif mungkin iya. Terus bargain dari Atika nggak ada tuh. Oke, since you got to keep your hobbies. Karena udah pembuktian. Oh, udah oke. beberapa, jadi dia udah cukup percaya. Oke deh, udah. Ya mukanya sih males ya. Tapi kayak, ya oke lah, udah terserah kamu deh. Nggak ada bargain. Berarti aku juga bisa titik gitu. Enggak, paling ya. Nanti beliin aku berlian ya ini. Iya. Kan dikasih gratis ya. Oke, kita juga ingin membahas mengenai peran kamu sebagai angkasa. Kamu tuh berapa bersaudara sih? 2. Kamu sulung? Enggak, bontot. Oh, bontot. Nah, that should be interesting. Bontot tuh apa sih? Anak terakhir Anak terakhir, istilahnya? Bungsu. bungsu. Sebagai si bungsu, pasti kan beda ya nature dan treatmentnya. Iya. Rasa punya kakak that you look up to di rumah. If you have problems, somebody you can rely on. Sementara sebagai angkasa kan kamu sebagai kakak. Ya. Gimana kamu menggali inspirasi untuk bisa memerankan angkasa? Nah, kebetulan kan angkasa, Aurora, awan yang paling kecil. Kebetulan kalau di dunia asli nih, Rio Dewanto itu anak bungsu, si Awan, Aurora Amanda itu anak sulung. Jadi dulu waktu film nanti kita cerita tentang hari ini yang pertama itu, ya aku banyak ngobrol sama Amanda juga, gitu. Kayak gimana sih rasanya jadi kakak? Ya dia ngasih pandangan juga, terus dia pun juga nanya ke aku, karena kan kita sama-sama nggak tahu kan kayak tanggung jawabnya kayak gimana gitu. Nah, kalau yang kedua ini lebih ke karena kita ya si angkasa sama awan itu kan berangkat nggak ada orang tuanya di sana, jadi kita hanya bertiga lah. Kemudian gue secara apa ya, secara nggak diatur dan nggak disadarin, peran ayah yang sangat intimidatif buat gue, yang sangat egois buat gue gitu, cara pandang gue ya angkasa, cara pandangnya angkasa terhadap ayah ya. Itu akhirnya ada di diri angkasa gitu. Nah sementara kemudian Aurora ngasih tahu bahwa kok lo jadi kayak ayah sih sekarang, gitu. Which is yang mana dulu tuh angkasa sama, nonton gak sih NKCTH? NKCTH ya aku udah nonton. Iya kan, maksudnya angkasa kan sama ayahnya kan bener-bener ya akhirnya meluap gitu di endingnya gitu kan. Nah, ya itu yang jadi perdebatan apa namanya batinnya angkasa juga di sana. Iya juga ya, ketika Aurora ngomong gitu ke dia kayak, kok gue jadi kayak ayah ya, maksudnya orang yang dari dulu juga gue nggak suka dengan caranya berkomunikasi dengan anak-anaknya gitu, cara dengan treat anak-anaknya, tapi kok gue jadi kayak dia gitu. Tapi that's a very interesting topic to discuss. Itu kan mimpi buruk hampir setiap anak rasanya ya. Nggak pengen jadi kayak orang tuanya. Setiap anak ketika mereka mendapatkan kesempatan dalam hidup untuk menjadi orang tua dalam peran barunya di kehidupan, pasti kan pengen lebih baik dari orang tua aku. Tapi somehow banyak yang bilang mau nggak mau akhirnya kita bercermin dan kita jadi kayak orang tua kita yang kita benci. In real life, do you feel that in a way? Kayaknya iya. Banyak hal sih. Oh iya? Iya, tapi ya mungkin karena bokap gue tuh gak terlalu yang terbuka gitu kan. Jadi kayak di foto-foto, kadang-kadang gue suka lihat foto-foto album lamanya bokap gue sama nyokap gue gitu, kayak wah ini kayak gue banget ya. Kayak
Ada kok di handphone gue. Iya? Ya handphone gue mana ya? Nanti gue mikir, iya. Kayak dia nggak pernah cerita kalau dia dulu suka otomotif dan ada satu mobil yang gue juga suka gitu. Terus kayak ada foto dia kayak lagi touring gitu terus sama nyokap gue pergi bareng. Kok dia nggak pernah cerita sama gue? Iya. Kalau sebagai karakter, cara didik dari ayahmu yang menurut Rio, ini keren banget nih dan ini akan aku teruskan dalam mendidik Salma dan keluarga. Apa ya? Bokap gue tuh cukup apa ya istilahnya liberal ya. Maksudnya nggak nggak benernya juga sih. Maksudnya kayak dari sisi akhlak memang dulu gue tuh nggak terlalu di agamais tuh benar-benar maksudnya ya dibebasin banget lah. Terus sekolah juga gue bandel banget ke sekolah. Kadef gue pindah-pindah sekolah segala macam. Ya banyak hal juga yang dia terlalu menggampangkan dan kayak mungkin karena gue anak paling kecil jadi terlalu dimanjain gitu loh. Nah, kalau ngomongin hal yang gue nggak mau, ya gue nggak pengen bahwa gue terlalu membiarkan anak gue gitu aja gitu. Tapi yang apa ya, yang gue kagum sama dia ya nggak sering ada di depan gue gitu ketika gue kecil. Tapi pasti dia mencari nafkah untuk keluarganya dan ya gue nggak tahu seberapa berat dan akhirnya dia bisa ngidupin keluarganya sampai even anaknya bandel gonta-ganti sekolah tapi dia tetap maksudnya dia tetap support dan dia nggak pernah marahin gue sama sekali. Nggak pernah At all? Maksudnya ya marah cuman Yeah. tegas aja gitu tapi nggak pernah yang main tangan apalagi nggak pernah. Padahal kalau dibalik, kalau kamu yang jadi bapak punya anak kayak gitu, pasti kamu akan lebih... Oh iya. Anak gue aja bilang, sama punya pacar, ada 2. Itu aja kayak, tapi kan gue nggak boleh ya menunjukkan bahwa takutnya kan nanti ke depannya dia nggak mau cerita lagi gitu ketika gue menunjukkan ekspresi atau ya marahin dia atau apa gitu. Gue harus mencari cara terus kan gimana caranya supaya dia tetap nyaman untuk bisa cerita. Gitu. Wait, go back a bit. Salma punya pacar 2. How old is she? 5. Tapi tiap hari gue ganti kan Dev. Gue split second gitu kayak lupa gini. Tunggu dulu, ini anaknya Rio Matika berapa ya punya pacar 2? Oh 5, oh my. Tapi tiap hari gue ganti. Jadi tiap kalau gue jemput dia sekolah, sama pacarnya hari ini berapa? 3. Oh enggak. Jadi pacar tuh buat dia mungkin temen deket cowok yang dia fun buat dia gitu. Iya. Makanya ada punya juga kan. Pertama kali denger kan tapi kayak pacar. Kok tiba-tiba ngomongin pacar? Bagus lah, berarti kamu tuh latihan early ya. At an early age, jantung ayahnya sudah dilatih oleh anak gadismu. Oke, kita break sebentar supaya Rio bisa menikmati makanannya. We'll be back. Sementara kita menikmati premium platter yang sudah disiapkan oleh Meat Smith. Ini brisket nachosnya menggoda deh. Oke. Nah, kita lanjutkan obrolan kita bersama Rio Dewanto. Aku mesti kasih jeda supaya Rio bisa mengunyah dari tadi. Iya. Aku terlalu bertubi-tubi deh. Aku ingetin lagi deh teman-teman yang pada mencari keriaan hiburan malam ya. Kamis bergabung bersama kita di sini. Ada live band. Nice. Bisa singelong bareng tuh ya. Singelong bareng. Betul. Kamu lebih suka DJ atau nonton live music? Aku dua-duanya suka sih. Dua-duanya suka ya. Aku kalau pilih tergantung perginya sama siapa. Kalau crowdnya nggak enak diajak ngobrol, kita ke disco aja. Iya. Tapi, what did you guys do for fun? Kamu dan Atika? Liburan short getaway gitu sih kadang-kadang ya. Ya atau kadang-kadang ya malam kita cari bar kemana berdua. Apa yang kamu rasa berubah dari kehidupan kamu bersama Atika semenjak punya anak? Ya pastinya momen berdua gitu, pacaran gitu ya udah nggak ada lagi. Ya bukan nggak ada lagi, tapi harus pinter-pinter memanage waktunya gitu. Karena kan juga nggak mungkin kita tinggal Salma sendirian di rumah. Terus kadang-kadang ya Salma harus dititipin either di ibu aku atau di ibunya Atika gitu. Jadi ya sama ini mengatur keuangan.
Ya harus disiapin kan, kayak kita udah mikirin sama-sama kalau kuliah nanti biayanya berapa ya, kalau kita mau kuliahnya nanti di sini pasti kan ada kenaikan secara nominal gitu, secara biaya. Jadi itu benar-benar hal yang dulu nggak pernah gue pikirin sama sekali gitu, tapi ketika ada Salma ya mau nggak mau ya harus lah, karena tiba-tiba nanti nggak ada uangnya gimana kan, maksudnya kasihan dia juga gitu. Walaupun semua perencana keuangan bilang orang yang mau menikah tuh terlalu sibuk mikirin resepsinya, hari H-nya aja, tapi lupa mempersiapkan kehidupan sesudah pernikahan. Tapi tetap aja itu kayaknya baru kepikiran begitu ada di depan mata, bener nggak? Bener. Tapi makanya kemarin sempet viral apa yang KUA, nikah KUA, menurut gue tuh bagus sih. Nikah Iyalah, gratis. maksudnya nikah itu kan yang penting kan ya pasangan aja gitu ya. Dan nikah gratis gitu, ibaratnya yang penting tuh kedepannya lagi ketika lo membangun bahtera rumah tangga ini itu mengelola keuangan nggak mudah juga gitu. Tapi would you do it? If we can turn back time, nikah aja kamu sama Atika tapi tanpa perlu resepsi dan woro-woro kepada lingkungan dan keluarga kalian. Apa? Kalau diulang sama seperti Kita berita waktu yang itu viral. juga kurang lebih gitu sebenarnya. Tamunya sedikit di pulau, Tapi tetap ada tamu kan? tapi benar-benar keluarga deket doang aja. Oh, iya. Ya tadinya kayak adalah ya bokap dan ya keluarga kita berdua, pokoknya orang tua. Ya nggak bisa dong kalau tamunya cuma segini. Ya, tapi kan ini acara kita, uang kita, kenapa kalian yang ngatur ya? Nggak banyak loh yang punya keberanian dan akhirnya bisa melakukan itu. Iya, karena memang tempatnya juga itu punyanya DKI, Pulau Kelor, terus memang dikasih batasan. Pokoknya maksimal cuma boleh 400 orang kalau nggak salah, karena ya takutnya pulau kecil itu bisa tenggelam atau gimana gitu takutnya. Maksudnya Pinter banget cari venue yang mendukung sesuai keinginan. Iya. Jadi bisa pakai sedikit sebagai alasan ya. Apa menurut Rio? Karena Rio sama Atika dua-duanya pekerja seni. The biggest challenge, dua-duanya kerjaannya sama nih the biggest, sebagai orang tua. untuk waktunya sih, kadang-kadang ada beberapa project yang Ini enak ya? Enak banget. Ada- Kamu harus pakai brisketnya, Oke, ngatur. nggak apa-apa. Udah sering diatur. Diatur sutradara, Diatur ya. Mini, ya kan? Tahu dong, ya kan? Tahu dong, harus ya. Mini yang bijaksana, pandai mengatur. Tadi sampai mana kan, Dev? Sorry. Jadi lupa nih. Tantangan terberat dua-duanya pekerja seni. Oh. Ngatur jadwal kamu bilang. Iya, terkadang iya, balik lagi ke masalah waktu itu. Karena misalkan gue ditawarin syuting tapi di luar kota lama gitu ya. Nah, sementara Atika juga ada kerjaan tapi di Jakarta ya nggak lama gitu. Cuman kan nanti Salmanya gimana gitu. Jadi kayak Salma tuh udah menjadi prioritas utama kita gitu. Sehingga ya harus bener-bener bijak banget untuk nentuin berapa lama syutingnya, waktu tuh bener-bener harus kita manage banget deh gitu. Nah makanya nih ada project satu yang nawarin kita berdua main bareng. Nah itu kita lagi mikir gimana ya, kalau Salma ikut juga kan kesian, sekolahnya gimana. Gitu. Mau ditawarin perlu peran anak apa enggak? Gue punya nih paketannya gitu ya. Belum tentu available Dia gitu ya. sekolah. Iya, way out-nya masih cukup menantang tuh ya kebayangnya ya. Iya. Apa rasanya Rio punya istri yang kecantikannya diakui oleh orang banyak? I mean, cantik itu kan semua perempuan, semua istri di mata suaminya cantik gitu. Tapi kan gue cantik itu kan relatif ya. Jadi sulit juga untuk gue menilai, tapi dari awal kenapa gue jatuh cinta dan gue bisa sama Atika bukan karena dia cantik sih menurut gue. Oke, cantik, iya cantik, tapi banyak hal yang jauh lebih daripada itu gitu. Kayak buat gue Atika tuh jauh daripada cuman kelihatan secara physically aja gitu. Dari hatinya, dari cara dia berkomunikasi, dari cara dia bersosial gitu, dan cara berpikirnya dia gitu, menurut gue itu jauh lebih daripada cuma kecantikan fisiknya aja. apa cara berpikir Atika yang menurut kamu yang paling diingat nih sekarang? Yang menurut Rio, gila,
bangga banget gue punya dia sebagai istri gue. Dia orang yang sangat realistis banget gitu dalam segala hal dan dia orang yang sangat kritis. Jadi meskipun contohnya misalnya sama gue debat gitu ya, dia tahu mungkin gue bener gitu, tapi dia nggak akan langsung membenarkan apa yang gue utarakan gitu. Dia akan berdebat dulu, dia suka proses perdebatan itu sehingga itu juga yang bikin gue oh nih manusia emang apa ya, emang pinter aja gitu. Proses berdebat mengasah pikiran itu sebetulnya yang dicari ya, bukan ujungnya sebagai konklusinya ya kadang-kadang. Iya. Karena dan itu nurun banget ke Salma. Salma tuh suka banget ngomong, talky dan cerita gitu. Kadang-kadang kita nggak dikasih, even kita kadang-kadang nggak dikasih ruang buat ngomong. Iya. Yang menarik melihat Atika dan Salma berdebat mungkin. Wah, itu lebih seru lagi. Itu sering banget soalnya. Oh iya? Sering banget. Siapa yang akhirnya memenangkan perdebatan itu bila situasi itu terjadi? Ya pasti Salma lah ya. Right on girl. Mengenai masa depan anak. Sebagai orang tua modern gitu ya, Rio mengaku orang tua juga cukup modern. Atika juga menurut aku juga pasti semangat new parenting age-nya sangat modern. Akankah kalian mencoba membelokkan kalau bisa Salma nanti gedenya menjadi titik-titik-titik? Enggak sih. Kalau gue memang sama Atika dari awal ketika Atika mau lahiran aja, memang kita udah firm gitu bahwa ya salah satunya kita nggak mau nindik Salma karena itu badannya dia, biar dia nentuin. Jadi semoga ponakan gue nggak nonton ini. Ya itu pilihan kan, tapi itu pilihan tiap orang tua menurut gue, nggak ada salahnya juga. Bukan masalah salah atau benar sih. Iya. Ya kan. Tapi kalau gue berpikir ya kayak ya tubuh kan tubuhnya dia gitu ya. Masa gue yang paksain untuk gue ngelukain gitu kan, belum tentu juga dia mau pakai anting. Kayak sekarang udah akhirnya dia nindik, terus satu lagi nggak mau, kata dia maunya nanti umur 10 aja. Jadi baru kiri doang. Dicicil. Tapi that's a very interesting point ya, kesadaran itu gitu. Karena kenapa tadi aku brought up ponakan aku, karena ponakan aku yang pertama perempuan, ya seperti orang tua lain begitu lahiran di rumah sakit, pasti kan langsung dikasih pilihan, mau langsung ditindik apa enggak? Tindik deh gitu ya biar ringkas. Tapi begitu dia udah jadi gede, umur 7 tahun, dia nggak pengen gitu. Why did you guys make decision about my body without consenting me? Terus buat gue, lucu ya generasi sekarang ya. Kan sejalan sebetulnya dengan apa yang kamu lakukan kan pada anakmu. Gue even waktu di rumah sakit aja kan cahaya terang ya. Gak tau nih logika gue aja, kayak di dalam perut kan gelap gitu. Jadi gue minta dokternya kecilin dong lampu pencahayaannya. Takutnya anaknya kan kayak bertubi-tubi nerima kekerasan gitu, kayak wah lampu terus kita pisah sama ibunya. Dan bahkan waktu itu gue hari-harinya aja biar lepas sendiri gitu. Ya, kayak hampir seminggu lepas dari ininya sama. Iya. Naturally dia lepas sendiri pada waktunya gitu ya. Jadi kalau mandiin 2 gitu sama. Pertanyaan orang yang paling kamu benci berkenaan dengan kehidupan pribadi. As an actor pasti kan orang pengen tahu kehidupan kamu walaupun kamu kayaknya membatasi. Aku cuman I just want to portray my work. Itu at least yang aku lihat dari Instagram kamu. You promote your work, you portray your work. Selebihnya kamu jaga banget gitu. Enggak deh gitu. Apa sih pertanyaan orang mengenai kehidupan pribadi Rio yang lo paling sebel? Agama lo apa? Itu intrusif banget ya? Iya, buat gue kayak apa urusannya ya? Kan agama itu antara kita sama yang di atas atau siapa apapun, ya kan? Personal banget lagi, ya nggak sih? Dan nggak sopan buat gue kalau nanya, menurut gue. Aku sih harusnya kalau jadi orang nanya gitu ngelihat ekspresi kamu gitu, aku takut ya. Ya gue kan bisa sangat berubah soalnya. Ketika orang nanya gitu, gue bisa akan sangat berubah gitu ya. Karena nggak ada urusannya sama lu kan, kenapa lu harus nanya agama gue? Jadi biasanya komentar yang keluar untuk menjawab pertanyaan itu sebagaimana gitu ya, urusan lo apa? Aduh. Iya kan? Tapi aku suka orang kita harus lebih belajar menghargai boundaries pribadi orang-orang. Oh iya, harus lah. Maksudnya yang penting kita sama-sama mengapresiasi aja kan. Either perbedaan agama gitu. Jadi
toleransi iya, tapi apresiasi juga lebih penting daripada itu. Gitu. Karena toleransi itu ada batasannya, ya kan? Kita bisa tolerir sampai hanya titik segini, tapi kalau apresiasi itu nggak ada batasannya. Jangan cuman belajar toleransi, tapi kita juga harus Iya. mengasah toleransi. Apresiasi. Apresiasi. Iya. Oke. Bicara mengenai apresiasi, perubahan apresiasi apa yang Rio rasakan terhadap profesi aktor di Indonesia? Kita baru bikin movie issues nih, merayakan Hari Perfilman Nasional. Regenerasinya gue suka banget sekarang. Iya? Iya, kayak aktor-aktor yang muda-muda gitu ya, keren-keren banget. Terus mereka kelihatan emang bener-bener passionate di acting gitu. Karena waktu itu tuh pernah ada masanya yang pemainnya ini lagi. Terus kayak, ya alhamdulillah sih, maksudnya gue juga dapet penghasilan juga. Maksudnya karena nggak ada pilihan yang lain gitu, jadi akhirnya kan ya itu aja kan. Tapi juga nggak sehat buat industrinya menurut gue kalian. Jadi sekarang ketika ngelihat wah banyak banget deh, maksudnya kalau nyebutin satu-satu juga susah gitu. Yang ada di film Jalan yang Jauh aja deh ya, let's say Lutetia sama Jerome. Buat gue mereka berdua keren banget sih. Kelihatan gitu kayak ada method acting yang mereka kasih dan kelas aja gitu, kayak actingnya kelas. Gue pas nonton kayak wah keren ya. Emang ini dia nih, perfilman harus gini sih, harus ada regenerasinya gitu. Jangan cuma di sutradara doang atau di produksi, tapi ya aktor juga penting banget kan. Ternyata ya yang ngomong begitu tuh nggak cuman kita aja sebagai penonton, kok yang main dia lagi sih. Para pelakunya juga merasakan hal yang itu ya, ketika siklusnya dia lagi. Kan kamu bilang nggak sehat buat kalian. Nggak sehatnya in what way sih Rio maksudnya? Nggak sehat untuk industrinya, karena ya pilihannya kan jadi nggak banyak. Kemudian nggak ada regenerasi kan. Kalau nanti tiba-tiba generasinya putus gitu kan, berarti nggak ada film lagi dong. Yang main film siapa? Nah, true. Iya kan. Dan sebetulnya punya persaingan itu sehat ya. Jadi kita keluar dari comfort zone. Ada yang baru nih, minimal kan kita jadi terpacu untuk selalu nggak ada di comfort zone. Iya, jangan kompetitif lah. Maksudnya ya rezeki juga udah diatur kan Kadif. Ya nggak sih. Apalagi nanti kalau ketemu di satu project kan kita pasti sama-sama kolaboratif untuk bikin project itu kan. Jadi buat apa kompetitif? Kolaboratif, that's the keyword. Oke. Yang ini belum dicobain, ini apa ya? Iya, Ini ikan gede nih banget. kayaknya. Hah? Enggak. Ini daging. Ikan ya? Ikan. Oke, kita cobain ya. Pengen bahas ini dong Rio. Yap, Apa perkembangan karakter angkasa di film NKCTHI dan yang sekarang? Oh, yang melakoninya juga tumbuh kan. Ya pastinya tumbuh dewasa, apalagi karakter angkasa sebagai kakak paling tua. Belum begitu banyak perubahan secara fisik, belum begitu banyak karena secara rentang waktunya kan kurang lebih cuma 2 tahunan. Tapi ya ada pendewasaan, lalu ada ego baru, ada karena sebenarnya nggak bisa angkasa doang sih, kayak ini tuh emang jadi satu kesatuan gitu bahwa si keluarga ini. Jadi susah juga untuk kalau bilang angkasanya kayak gini, tapi yang lebih, apalagi ini pusat ceritanya kan di Aurora gitu ya. Aurora yang kalau kita lihat di NKCTHI yang nggak pernah ngomong, dikit banget, kita bisa tahu banget ini dunianya dia gitu. Nah, ya hampir semua karakter di situ yang pernah di NKCTHI ya pasti ada pendewasaan lah. Maksudnya mereka tumbuh semua gitu. Spekulasi yang banyak ditunggu orang jawabannya adalah kan NKCTHI ceritanya mengenai siapa yang tahu? Awan. Kemudian jalan yang jauh jangan lupa pulang. Jalan yang jauh jangan lupa pulang mengenai Aurora. Iya. Apakah nanti yang ketiga mengenai angkasa? Sebenarnya udah dibuat yang ketiga. Udah selesai syuting. Terjawab. Iya, tapi Udah selesai syuting? udah selesai syuting. Bahkan sebelum syuting yang ini. Oh gitu? Iya, tapi akan tayangnya bukan di Kok bioskop. gitu? Oh. Kenapa? Ada deh. Enggak, tayangnya soalnya memang waktu itu kerjasamanya sama OTT, salah satu platform online lah. Nah, terus yang tadinya mau tayang di Januari, si yang ketiga ini, kemudian akhirnya dimundurin dulu, nunggu Jalan yang jauh jangan lupa pulangnya tayang di bioskop, setelah itu baru nanti ada yang ketiga. Tapi udah selesai syutingnya, udah. Terjawab ya teman-teman sekalian ya pertanyaannya ya. Ceritanya lebih ke angkasa sama ayah.
Maksudnya lebih intens lah pokoknya, bener-bener ya ke-reveal lah itu hubungan mereka berdua. Sisaan dramanya seperti apa, childhood traumanya seperti apa? Childhood traumanya bapaknya bahkan ada. Jadi Oh kayak, my. jadi kehidupan bapaknya yang dulu ketika dia muda itu yang membuat dia, makanya gue bilang bahwa ya pandangan yang kasar terhadap bapaknya yang kelihatannya nggak ideal, tapi sebenarnya di balik itu kita nggak pernah tahu kan itu dia. Karena kita kalau menilai seseorang kan belum tentu apa yang kita nilai itu sama apa yang dia laluin, belum nggak juga gitu. Jadi bener atau salah itu susah untuk di. Ya. 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 Pengen ngomongin itu deh, itu juga diskusi yang menarik tuh ya mengenai setiap orang pasti kan punya emotional baggage, punya trauma masa lalu yang akhirnya membentuk diri kita sekarang. Kalau Rio sendiri, apa yang on top of your mind yang boleh dibilang, do you have one? Do you have any childhood trauma? Enggak sih kayaknya. Gue ada fobia tapi gue nggak tahu kenapa gitu, kayak ada 2 fobia sama laba-laba sama makan pepaya, tapi gue lupa kenapa waktu Jadi kecil. kamu sama sekali nggak makan pepaya? Sama sekali nggak pernah. Kalau lihat aja? Lihat nggak apa-apa, kalau makan bisa muntah. Oh, Baunya kayak ini burung loh. kayak pupuk burung ya? Oh, iya, I got that a lot. Sebentar aku suka sekali pepaya. Iya, misalnya Atika sama Salman juga di rumah suka banget pepaya, kayak udah aku nggak. Iya. Kamu beruntung fobianya pepaya. Aku punya teman fobianya pisang. Bayangkan Aku kehidupan punya teman pernikahan. fobianya kerupuk. Masa? Jago silat lagi. Oh iya? Laki fobianya Iya, main kerupuk. Hollywood, film Hollywood. Oh my. Tahu dong. Jadi kalau kerupuk dibunyiin di depan dia bisa jeritan. Kok, coba ya. Iya, minimal kerupuk. Kalau tadi kan awas about to say, temen aku fobianya pisang. Iya. Bayangkan kehidupan rumah tangganya, repot kan? Iya. Aku pengen bahas sedikit juga mengenai perjalanan Rio sebelum menjadi seorang aktor. Kalau dari hasil Google aku, belajarnya hukum ya? Iya, DO tapi. Memutuskan untuk tidak melanjutkan, beritanya begitu. Iya, pokoknya gitulah. Sebenarnya nilai jelek terus ya dipulangkan. Akhirnya gue ngelanjutin advertising. Oh, oke. Lulus. Oh, soalnya aku tuh pas baca itu, aku gini, pengen tahu deh, apakah Rio memutuskan untuk tidak melanjutkan karena dia akhirnya, I want to pursue a career in acting. Enggak, itu Ternyata enggak ya? Itu waktu itu juga kuliah di Bandung. Oh, Gue akademis tuh emang parah banget sih Kak Dev, dari SMP. Gak tau, gak suka sekolah aja gitu, kayak sukanya main aja. and you turn out to be okay. Ya nggak ada yang tahu juga kan, makanya dulu kayak mikir ya udahlah ya, ntar jadi apa aja juga bisa, jadi supir bisa, jadi apa bisa gitu mikir. Kalau gitu ini dong aku pengen bahas, ya ada juga kan yang merasa bahwa aku punya at least 5 orang teman aku yang juga bilang, gue tuh nggak cocok sekolah. Dan mereka ya sekolah hancur berantakan. And they turn out to be a successful businessman sekarang. Sekolah tuh nggak buat semua orang kan berarti? Mungkin itu dia kan, apa ya, pendekatan akademi zaman dulu tuh beda ya. Sekarang kurikulumnya kan banyak ya. Kalau dulu kan kayaknya masih ngerasain tuh gue yang kayak ditimpuk sama penghapus Penghapus papan tulis. dipukul pakai penggaris gitu, terus di Kalau anak zaman sekarang dilakukan itu oleh gurunya bisa dituntut tuh guru. makanya Selesai. iya kan. Makanya pendekatannya juga udah beda gitu. Dan cara yang sekarang kayaknya yang diterapin juga sama metode pembelajaran di luar negeri, kayak di Eropa gitu kan. Mereka udah lama kan, kayak Cambridge, kayak apa sih, IB gitu-gitu kan. Sekarang ada banyak kurikulumnya yang gue juga lagi pelajarin nih, karena ya Untuk sama hubungannya nanti. iya. Nah kalau dulu kan kita nggak ada, apalagi gue sekolah negeri gitu ya, nggak ada kan, kayak ya lu udah pokoknya kadang-kadang penyiksaan tuh sering banget terjadi Suka nggak suka, cocok nggak cocok, harus cocok. harus cocok ya. Oke. Hukum, advertising, terus apa yang terjadi sampai akhirnya jadi aktor? Nah waktu kuliah advertising itu di Dharma Wangsa sini, sekarang kampusnya udah tutup tapi
di situ gue baru akhirnya ikut casting. Waktu itu ada PH di Dharma Wangsa juga, yang Oke. PH yang bikin FTV gitu banyak. Nah terus casting nyobain. Berarti atas dasar keinginan pribadi dorongan untuk ikutan casting gitu. Karena butuh uang. Oke. Iya, karena diiming-iminginya, wah kalau ikut casting bisa dapat duit lumayan. Oh iya benar juga ya. Iya. Gitu. Oke. Kapan akhirnya Rio memutuskan ini pilihan karir aku? Sebelum nikah sih, kayak umur, aku nikah kan 25 ya. Ya 24 lah, umur 24. Oke. Setelah film apa tuh waktu itu? Itu setelah film Arisan kalau nggak salah ya. Arisannya Teteh atau Modus Anomalinya Bang Joko nggak salah. Oke. Dessert kita ngomongin yang manis-manis ya. Dessertnya kita punya lemon curd, cheesecake, dan s'mores tart. Yes. Monster tuh apa ya? Nah, makanya aku pengen mulai dari sini. Tuh. Ambilin ya. Oke. Are you a big dessert person? Banget. Oh ya? Iya. Banget. Apalagi ice cream tuh parah sih. Oh gitu? Banget. Atika juga? Atika nggak terlalu dia. Oh, jadi adil kalau pergi yang menikmati cuman kamu aja, kamu nggak diganggu. Cobain ya. Coba kita cicipin s'moresnya. Oh, berarti pakai marshmallow dipanggang. ya. Enak banget. Coklatnya enak deh. Pengen ngomongin ini dong, bisnis. Karena Rio juga kan punya bisnis kuliner. Ya. Terus aku baca berkembang juga ke bisnis aparel. Apa yang Rio pelajari, itu kan a whole new ball game tuh. Ya. Dari aktor terus menjadi businessman. Ya. Kayak apa tuh shiftnya? Ya kalau kuliner tuh kan salah satunya filosofi kopi. Ya itu belajar bareng juga bareng sama Ciko, sama Angga sutradaranya, sama Mas Andoko untuk ngebangun si perusahaannya itu, untuk ngebangun bisnis kuliner kita lah si filosofi kopi ini. Terus aparelnya itu sebenarnya pengembangan bisnis dari si brand filosofi kopi. Kemudian kita bikin ada section untuk aparelnya. Nah pada waktu itu gue pun juga ditunjuk jadi head kreatif untuk bikin desain dan segala macam lah si aparel itu, karena mungkin nggak tahu ya, kayak emang gue tuh anaknya dari kecil tuh suka banget dandan. Selain spend di mainan tuh kalau ngobrol sama nyokap gue gitu ya, Rio tuh emang dari kecil tuh suka belanja, suka banget beli baju. Iya, mungkin karena itu kali ya. Atika aja juga sering, kamu nih belanja mulu ya, tiap hari ada aja barang yang nyampe. Bahkan lebih sering belanja kamu dibandingkan Atika? Banget. Oh iya? Hampir tiap hari, Kak Dev, ada barang dari online shop ke rumah gue. Oh iya? Berarti item fashion apa yang paling menggoda buat kamu deh? Banyak ya, kayak jam, sepatu, kacamata, iya, celana, banyak kan? Gini deh, ini jarang nih kita dapat ya male actor yang mengaku into fashion. We like this. Emang kenapa? Nggak apa-apa juga dong. Nggak apa-apa banget. Aku malah suka karena orang kita tuh kan nggak banyak yang definitif gitu loh mengenai gayanya. Nah ini mungkin tepat nih pertanyaan ini. How would you describe your look, gaya fashionnya Rio Dewanto tuh yang kayak apa sih? Wah, susah juga ya. Maksudnya, sebenarnya gue lebih suka sesuatu yang gue nyaman pakai, tapi warnanya juga nggak yang terlalu shocking gitu. Gayanya namanya apa, stylenya gue juga nggak tahu sih. Cuman gue banyak look up ke Japanese style sih. Ya, gitu. Fashion item yang nggak akan mungkin dikenakan oleh Rio adalah? Kayaknya gaya kayak apa yang pakai lengan buntung doang gitu. Kalau dulu zaman gue kecil sih kayak Tom Hanks kali. Ini kan kayak lengan buntung terus turtleneck gitu. Mungkin Harry Styles kan juga gitu kadang-kadang. Mungkin guanya nggak pede, bukan berarti mereka nggak keren gitu. Mereka keren banget, tapi mungkin guanya aja nggak, kayak gue nggak cocok deh. Kayak bulu ketek gue kelihatan gini nggak enak. Pendapat Rio mengenai genderless fashion saat ini apa dong berarti? Iya itu genderless ya namanya.
Buat gue keren banget untuk yang cocok dan apa namanya confident untuk showingnya sih menurut gue keren banget, gue suka banget sih. Kayak ya sekarang apa sih fluid, ya kan, maksudnya itu juga bagian dari genderless fashion itu kan. Ya perlahan itu membuat orang juga menjadi open minded juga gitu loh, perlahan educate people juga sebenarnya. Dan itu yang kita perlu ya untuk sedikit lebih bisa mengapresiasi orang, menghargai orang lain, gitu, apresiasi orang lain. Being an open-minded person itu kan berarti kita juga bisa mengapresiasi orang walaupun kita nggak setuju gitu ya. Tapi gue masih bisa mengapresiasi lo nih. Gue mungkin nggak paham lo, I don't understand you, but I can still appreciate you. Nggak perlu menjatuhkan atau menjelek-jelekin, ya kan. Bicara mengenai apresiasi terus komentar yang menjatuhkan, ada nggak Rio? Karena kan Rio sangat produktif ya dalam berkarya, maksud aku. Komentar orang yang Rio ingat pernah ditujukan atau dikasih ke kamu atau kamu baca atau kamu dengar yang menurut lo? Gue jarang baca komentar ini, kalau di sosial media jarang banget kan. Kritik orang, kritik film? Nonton sih, tapi kalau kritik kan gue kayak malah berarti next project gue harus kayak gini, gue harus memperbaiki gitu. Kembali ke bisnis, berarti kan Rio membangun bisnis sama temen tuh ya, sama Chico, sama Angga. Itu kan juga quite tricky tuh ya. Bis kerja sama temen, biasanya katanya suka ada yang harus dikorbankan tuh salah satu. In your experience? Tapi untungnya kita bertiga kita tahu di mana saat memang lagi menjadi teman yang bisa bego goblok-goblokan gitu. Tapi ketika memang lagi serius ya benar-benar intens serius, nggak ada sama sekali bercanda gitu. Nah kalau sekarang sama Atika lagi kita juga baru bangun tempat kafe baru namanya Tuan Tanah. Oh ya? Iya, tapi yang lebih in charge Atika lebih di situ. Sebenarnya tuh gue sama Atika berdua. Di mana? Jakarta? Jakarta Timur, iya. Kita dong syuting di sana. Iya dong. Tuan Tanah. Beneran ya? Iya, I'm going to take up on you on that. Oh, berdua aja sama Atika? Berdua sama Atika, tapi ya itu lebih project keluarga lah. Ada kakaknya Atika yang ikut bantu di manajemennya. Pokoknya emang project keluarga banget sih. Kan pasca pandemi ini banyak yang bilang kondisi yang nggak mudah ya untuk business owners. Sementara kamu malah nambah berkembang gitu. Ya kan ada tabungannya, maksudnya meskipun pemasukannya ada yang terhambat gitu, tapi ya kemudian dana yang masih bisa kita maksimalin gitu ya, kita coba cari opsi untuk investasi yang kira-kira bisa nguntungin. Dan ternyata Tuan Tanah mungkin karena juga lokasinya punya sendiri gitu, tanahnya punya keluarga, jadi nggak begitu diberatkan dengan itu, tapi ya lokasi lumayan besar untuk jadi flagship tuh lumayan gede, tanahnya sekitar 1000 meteran dan memang ada ruang outdoornya gitu lah. Jadi ya nggak kalau dibandingin sama Filosofi Kopi gitu kan udah pernah 5 tahun gue ngejalanin, beda ininya challenge-nya beda lagi gitu. Dan ditambah ini bukan cuma coffee shop tapi ada makanan, jadi ya belajar lagi lah, terus belajar. Sama gue buka bar sebenarnya kali. Oh. Iya, tapi emang agak underground aja. Wow. Iya, jadi nggak ngasih tahu alamatnya di mana gitu, kayak kalau misalnya lo mau datang lo harus WhatsApp dulu untuk bisa tahu. It's a hush-hush bar gitu ya. Yang sebenarnya nggak hush-hush banget kalau udah tahu. Iya. Di mana? Pengen deh nyobain. Ada deh, WhatsApp dong. Biar kita punya database ya sebenarnya. Database orang datang. Oke. Yeah. What has this pandemic taught you? Gue malah berpikirnya kayak, kemarin kayak kita nggak bisa ketemu sama orang, kita ya adanya pandemi ini merubah banyak hal dari sisi sosial gitu-gitu ya. Tapi gimana one day kalau misalkan kita nggak bisa gunain teknologi lagi, kayak tiba-tiba di-cut smartphone terus berubah teknologinya, kita nggak bisa aja kan, it could be happen. Jadi ketika pandemi itu gue bener-bener akhirnya gue mengurangi, gue menggunakan
handphone atau semua teknologi lah, maksudnya nggak terlalu bergantung dengan itu gitu. Ya kan bisa aja kan? Iya, betul. Kita dependent banget sekarang. Banget. Orang sekarang internet mati aja langsung lu bingung atau mau ngapain? Kalau tiba-tiba kayak pandemi tapi terjadinya di teknologi. Duh, langsung kecekek deh rasanya. Soalnya waktu pandemi kemarin saat kita semua di rumah, we all rely on bandwidth kan? Iya kan? Iya, sampai gue pindah tuh gara-gara perusahaannya kayaknya nge-lag mulu internetnya, gue marah-marah, akhirnya gue pindah. Iya, karena kita udah ketergantungan banget kan. Iya kan? Iya. Nggak mungkin deh kayaknya. Harus dibutuhkan latihan tersendiri. Iya, kayaknya lagi gue latih sekarang kalau gue ya, maksudnya gue prepare for the worst aja lah. Iya. Berarti kalau contoh nih ya, misalnya saat lagi syuting, idle, nunggu giliran gitu, lagi nggak ngapa-ngapain, apa tuh kegiatan yang Rio Ngobrol lakukan? sama tidur. Oh iya, nggak mainan handphone? Enggak, jarang banget. Apalagi kalau syuting tuh aku bener-bener handphone kadang-kadang ngedistract banget gitu. Oh. Soalnya kan ketika handphone bisnis ini gitu. Kayak tuan tanah ada problem, ini ada problem, kayak wah. Terus tiba-tiba harus fokus lagi, wah nggak bisa sih dari. Jadi aku better handphone aku taruh, selesai syuting baru aku buka. Nah ini one of a kind. Justru meme yang bilang, wah kalau di kedai kopi ngelihat orang ngobrol satu sama lain disangka psikopat ya, karena sekarang semua di kedai kopi sibuk dengan laptop atau handphone masing-masing. Ya pilihan lah pilihan. Yes. Yeah. Rio, thank you so much Sama-sama Kak Rif, thank you banget. for sharing more than just stories. Yes. Akhirnya bisa ngobrol banyak ya. Iya, kita tunggu aja pada saat Brunch with Dave tayang di kanal YouTube-nya Bazar. Aku yakin penontonnya film yang ini harusnya sama bahkan menyamai, melebihi NKCTH. Tapi ditunggu juga Kak Rif nonton dong. Iya, yang ini aku tadi udah janjian sama Sabrina. Itu gue komentarnya. Yes. Kalau kritik juga boleh kok. Kritik WhatsApp sekalian nanya barnya ada di mana. Miss Smith Gunawarman, thank you everyone. I'll see you next time. Bye everyone. Bye-bye.